guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue akan lanjutin rangkuman novel Manga Queen no Futegyo-sa yang udah sampai volume 11 atau lanjutan animenya part 24. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin tonton dulu biar kalian enjoy dengan alur ceritanya guys. Dan mari kita masuk pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Anos dan semua murid sudah istirahat di Akademi Pablo Hitara sekaligus ayah dan mamanya. Di hari berikutnya, semua kepala dunia mengadakan pertemuan, walaupun mungkin tidak semua kepala dunia yang tergabung dalam Pablo Hitara semuanya datang. Memang tidak ada hal penting yang akan dibahas oleh para kepala dunia. Beberapa dari mereka memang sering berada di benua terapung Pablo Hitara bersama penduduk mereka masing-masing yang mereka bawa. Karena di tempat itu menyediakan akademi untuk semua kalangan. Jadi ada akademi sihirnya, ada kuliah sihir juga, dan ada pembahasan tentang sihir-sihir kedalaman laut perak. Di Pablo Hitara mereka semua belajar berbagai hal di tempat itu. Tapi di sisi lain mereka juga terus bersaing dengan para aliansi lainnya dari segi apapun. Ada juga kepala dunia yang terus menantang kepala dunia lain dengan memanfaatkan perjanjian Pablo Hitara agar pertarungan mereka seolah tidak melanggar aturan. Hanya demi memperluas wilayah mereka atau memperdalam dunia mereka dengan cara mendapat embun api dari dunia lainnya. Misal, jika kepala dunia menantang kepala dunia lainnya, maka pemenangnya akan mendapat semuanya yang ada di dunia dari pihak yang kalah. Dan itu sudah seperti perang antar dunia guys. Karena kemenangan akan ditentukan sampai kepala dunia mati atau mengakui kekalahan. Aliansi Pablo Hitara juga sering mengklaim sepihak tentang wilayah yang ada di Laut Perak. Contohnya, seperti dunia di lapisan dangkal yang belum berkembang, sering dirampok embun apinya oleh mereka. Makanya Ronculus dan dua raja menentang aliansi Pablo Hitara. Otoro kan sebelumnya sudah menjelaskan kalau saat ini Pablo Hitara berada di dunia Elanesia ke-7. Nah, berarti masih ada 6 dunia Elanesia lagi guys. Kenapa kok bisa punya 7 dunia? Berarti mereka sudah pernah memenangkan 6 kali pertarungan melawan dunia lainnya dan mengambil alih ke 6 dunia yang mereka kalahkan. Sebenarnya terserah dari pemenangnya akan mengambil alih dunia itu atau melenyapkannya dan hanya mengambil embun apinya saja. Saat itu Anos sudah berada di ruangan yang cukup besar dan di situ juga ada banyak kepala dunia lainnya, sedangkan para murid dari masing-masing dunia berada di kursi belakang. Karena dunia milit adalah anggota baru, jadi Otoro memperkenalkan mereka pada kepala dunia lainnya. Saat mereka mendengar kalau dunia Militia berada di lapisan 0 atau terdangkal, mereka langsung tertawa karena bahkan tidak sampai lapisan 1 dan hanya di lapisan 0. Apalagi saat Otoro memperkenalkan Akademi Raja Iblis dan Anos Raja Iblisnya, mereka tambah tertawa sampai terbahak-bahak. Salah satu kepala dunia Balandias yang bernama King Cartinas mengatakan kalau itu adalah lelucon yang sangat lucu. Karena bisa ada orang yang mengaku sebagai Raja Iblis di dunia dangkal. Dan King Cartinas menyarankan Anos untuk mengganti namanya sebagai Raja Bodoh Dunia. Karena di kedalaman Laut Perak ada Raja Iblis yang sangat ditakuti dan menguasai 12 dunia. Dia adalah Raja Iblis Zinia Sifahel. Dan termasuk salah satu orang yang sihir-sihirnya sudah mencapai jurang dunia. Misal kayak sihir-sihir Ronculus sebelumnya, itu termasuk sihir yang mencapai jurang dunia guys. Dan Anos sekali melihatnya saja sudah bisa menciptakan sihir yang sama konsepnya. Beberapa kepala dunia menyarankan Anos untuk tidak menggunakan nama Raja Iblisnya karena sama saja dengan menantang Raja Iblis Zinia Sifahel dan mengklaim 12 dunia kekuasaannya. Di sini Anos dibully habis-habisan oleh mereka, sampai akhirnya Limit malah memanas-manasi King Cartinas dan menantangnya untuk berduel. Lalu Otoro sebagai penengah menawari kedua belah pihak untuk mengadakan pertarungan dunia dengan perjanjian yang ada tentunya. Raja Cartinas sangat bersemangat dengan itu. Dan Anos juga menyetujuinya. Setelah itu Otoro menciptakan kontrak yang disetujui oleh Anos dan Cartinas. Di mana-mana Limit memang bikin rusuh. King Cartinas memberi Anos dan para pasukannya waktu selama 1 hari untuk persiapan. Dan pertarungan itu akan berada di dunia Balandias kedua. Tentu saja pasukan Anos adalah para murid ditambah Shinrei dan Eldemet, dan mungkin ayah dan mama Anos juga ikut, karena hanya mereka yang Anos bawa. Sedangkan Cartinas selalu membawa pasukan kuatnya dengan kapal Zerita Venus. Setelah itu Cartinas memulai kuliah sihirnya dengan memamerkan sihir-sihir kuatnya dari dunia Balandias, karena hari itu memang jadwalnya.
Di dunia Balandias ada satu kastil yang sangat kuat dan dibuat oleh orang yang kuat juga, tapi bukan Kartinas yang menciptakannya. Bahkan jika dunia Balandias hancur, kastil itu akan tetap berdiri kokoh, dan Kartinas memamerkannya pada mereka. Singkat cerita, Otoro membawa Anos untuk berkeliling Pablihitara dan menjelaskan yang Anos ingin ketahui. Otoro sedikit menjelaskan tentang kekuatan dunia Balandias dan memberitahu kalau Raja Kartinas adalah orang yang sangat licik. Saat itu Anos malah menanyakan tentang singa Artenon pada Otoro. Yang Otoro tahu kalau singa Artenon adalah binatang hantu tertinggi yang dimiliki oleh dunia Evergenio. Dan saat ini dunia Evergenio berada di peringkat 6 dalam hierarki Laut Perak. Tapi bukan berarti mereka lebih lemah dari dunia Hipolia yang berada di peringkat 2 guys. Otoro menceritakan kalau dulu dunia Evergenio pernah mengalahkan semua aliansi Pablihitara dan berada di peringkat 1. Tapi akhir-akhir ini hubungan mereka dengan Pablihitara kurang begitu baik. Dan para singa Artenon lah yang menjadi kekuatan tempur terkuat mereka. Hanya itulah yang Otoro tahu. Pada saat itu Otoro juga memberikan seragam dan emblem pada semua murid. Emblem itu nantinya akan digunakan dalam pertempuran. Misal, jika musuh berhasil mengambil emblem mereka, maka mereka sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan. Begitu juga sebaliknya. Pada saat itu Anos melihat ada seseorang yang sedang membangun kastil dengan menggunakan pedangnya dan kemampuannya dalam menciptakan kastil sangat menakjubkan. Orang itu juga menggunakan seragam dan emblem yang sama dengan Raja Kartinas. Dan memang saat itu Anos berada tidak jauh dari Zerida Venus milik dunia Balandias. Anos terus berdiri di belakang pria itu karena melihat keindahan karyanya. Dan orang itu juga berhenti mengayunkan pedangnya lalu menoleh ke belakang. Dia sampai menjatuhkan pedangnya dan terdiam cukup lama karena mengamati Anos. Lalu dia mengatakan, "Anos sama, apakah itu benar-benar Anda?" Sambil meneteskan air mata, dia bilang kalau dirinya adalah Faris Noir, yang telah terlahir kembali di dunia Balandias. Tentu Anos sangat mengenali sosoknya. Faris tidak menyangka dirinya bisa bertemu lagi dengan mantan tuanya di tempat itu. Anos juga menanyakan keadaannya. Faris bilang baik-baik saja dan saat ini dirinya melayani tuan dan dunia Balandias. Mereka terus mengobrol di tempat itu guys. Anos juga mengenalkan Sasa pada Faris. Faris bilang kalau ternyata di balik matahari kehancuran ada keindahan di dalamnya yaitu Sasa. Sin juga ada di tempat itu. Tak lama kemudian rekan Faris dari dunia Balandias datang ke tempat itu dan menegur Anos untuk berbicara sopan pada Faris. Karena Faris saat ini menjadi wakil kepala dunia atau komandan tertinggi di dunia Balandias. Rekan Faris bernama Zimon. Zimon mengajak Faris pergi dan jangan berbicara dengan penduduk dunia dangkal apalagi mereka akan menjadi musuh besok. Sin yang tidak terima menegurnya, tapi Zimon malah mengeluarkan pedangnya dan Sin juga mencabut pedang Altokolasta. Mereka sempat membenturkan pedangnya satu kali karena Otoro ada di tempat itu. Lalu Faris mengajak Zimon untuk pergi. Sebelum pergi, Faris meminta maaf pada Anos karena tidak bisa kembali ke Dilhaide. Dirinya sekarang sudah memiliki kehidupan baru sekaligus rekan-rekan baru di dunianya termasuk Zimon. Dan Faris juga sedang berjuang cukup keras untuk Balandias karena Kartinas sering membuat masalah jadi Faris harus ada di Balandias. Faris juga bilang akan mengerahkan semua kemampuannya di perang nanti karena itu satu-satunya yang bisa Faris persembahkan untuk Anos saat ini. Anos dengan senang hati menghormati keputusan Faris dan menanyakan apakah saat ini Faris sudah tidak menggunakan kuasnya lagi. Faris hanya bilang kalau dia sudah melipat kuasnya. Kekuatan tempur Balandias itu terkenal dengan kastil-kastil kuatnya guys. Ada banyak sekali benteng kastil di sana dan setiap kastil ada ketuanya. Nah, Farislah yang menjadi komandan dari semua ketua kastil itu. Dan kastil terbesar yang menjadi benteng utama di Balandias adalah Faris yang membuatnya, yang sebelumnya dipamerkan sama Raja Kartinas. Setelah Faris pergi, Misa melihat ada sesuatu di bekas Faris membuat kastil tadi. Lalu Anos menggunakan Levaido untuk memunculkannya. Dan ternyata itu adalah lukisan kecil hutan Fasima dengan cabang yang tak terhitung banyaknya. Anos yang penasaran berniat mengikuti Faris dari belakang bersama dengan Sin, Misa, Sasa, dan Misa Necron. Tentu saja menggunakan linel dan sihir penyembunyian agar tidak diketahui. Singkat cerita, mereka membuntuti Faris sampai ke dalam kastil milik Balandias yang dipindahkan ke Pablihitara. Di dalam kastil terlihat ada pasukan yang sedang menyiapkan peralatan. Banyak dari mereka yang sedang membicarakan tentang hilangnya laut pohon yang tidak bisa diganggu-gugat, dan itu cukup gempar di kedalaman Laut Perak. Karena dua raja memang sangat disegani guys. Sampai akhirnya Anos malah kehilangan Faris dan Zimon, dan mereka masih berkeliling di dalam kastil untuk mencarinya.
hingga Misa menemukan ada gerbang besar dan mencoba membukanya, tapi Anos langsung menghentikannya. Anos menyadari kalau di balik gerbang itu terdapat beberapa dewa dan salah satunya kemungkinan adalah dewa utama Balandias. Saat itu Misa berubah menjadi Avos dan menggunakan kekuatan Jenel dan Titi agar mereka semua menjadi semakin tidak terlihat dan bisa menyelinap masuk melalui lubang kecil. Jadi tubuh mereka menjadi kayak asap gitu guys, karena kekuatan roh. Lalu mereka memasuki ruangan itu lewat lubang kecil. Terlihat ada dewa yang berwujud macan sangat besar dan menurut Anos dialah dewa utama Balandias. Tak lama kemudian terlihat ada Faris yang memasuki ruangan itu. Dan macan itu melingkar di dekat Faris walaupun Faris kelihatan agak risih. Ternyata Faris masuk ke ruangan itu hanya ingin melihat 5 lukisannya. Ada 5 lukisan kastil di dalamnya. Dan terdapat kekuatan magis yang sungguh besar. Dewa utama sengaja menahan 5 lukisan Faris di dekatnya karena dia sangat menyukainya. Walaupun sebenarnya lukisan itu sangat berharga bagi Faris. Faris sering menyempatkan waktu hanya untuk memandangi lukisan itu karena Faris belum bisa membuat lukisan yang seperti itu lagi sampai saat ini. Butuh waktu yang sangat lama untuk membuat lukisan sehebat itu. Sedangkan saat ini Faris terus disibukkan dengan urusan Balandias. Faris memanggil dewa utama dengan sebutan Mytilen. Saat itu Mytilen menghasut Faris untuk menjadi kepala dunia dengan menggantikan Kartinas. Menurut Mytilen, kekuatan tempur Balandias berpusat pada Faris Noir karena Kartinas hanya menggunakan karya-karyanya dan tidak memiliki sihir penciptaan yang setara dengan Faris Noir. Namun Faris tidak ingin menentang Raja Kartinas. Tak lama kemudian Kartinas dan Simon juga masuk ke ruangan itu dan menemui Faris Noir. Kartinas mendengar kalau Faris dulunya adalah bawahan Anos dan Kartinas menegaskan itu. Faris pun membenarkan itu. Kartinas langsung marah dan meminta Faris untuk bersujud dan tetap setia pada Kartinas. Faris pun menurutinya. Tapi saat Kartinas menjelekkan dunia Militia, Faris sempat menegurnya hingga membuat Kartinas marah dan hampir mengusir Faris. Namun Simon menenangkannya. Lalu Kartinas pun pergi. Ternyata Simon juga sebenarnya tidak menyukai Raja Kartinas dan lebih memihak Faris. Begitu juga dengan semua ketua kastil yang lain. Tapi Kartinas bisa mengancam mereka dengan memanfaatkan klan mereka. Karena kepala dunia mempunyai kendali penuh di dunia Balandias. Di sini Mytilen juga terus menghasut Faris untuk memberontak pada Kartinas dan menjadi kepala dunia. Saat itu Mytilen menyuruh Anos dan teman-temannya tidak bersembunyi lagi. Mytilen juga menggunakan matanya untuk melihat kedalaman Anos. Lalu Mytilen menyuruh Anos untuk menghancurkan Kartinas di pertempuran nanti agar Faris bisa menggantikannya menjadi kepala dunia. Di saat itulah Mytilen akan mengaku kalah dan Anos bisa mendapatkan satu dunia kecilnya. Mytilen berani mengorbankan satu dunia Balandias hanya untuk mendapatkan Faris Noir. Anos bertanya kenapa kau tidak melakukannya sendiri. Mytilen bilang kalau dewa utama tidak bisa mengganti kepala dunia yang sudah dipilihnya dan kebetulan Faris terlahir sesudah Mytilen memilih Kartinas sebagai kepala dunia. Lalu Anos bilang kalau Mytilen hanya berniat memanfaatkan bakat Faris dan bahkan menahan 5 lukisan berharga milik Faris. Anos tidak melihat ada kebahagiaan di jiwa Faris, jadi Anos akan mengambilnya lagi dan tidak akan membiarkan Mytilen atau Kartinas memperbudaknya. Saat itu Mytilen sampai memancarkan kekuatannya karena Anos mengatakan itu. Kastil itu sampai bergetar dan tubuh mereka semuanya terangkat hingga terhempas jauh keluar kastil. Dan di keesokan harinya, semua pasukan Balandias sekaligus dunia Militia menuju ke dunia Balandias kedua untuk bertarung, beserta dewa utama mereka. Sayangnya Equus sudah nggak punya kekuatan, jadi dia cuma buat persyaratan aja guys. Dan ditempatkan di bagian mesin kereta Raja Iblis. Dunia Balandias kedua hampir kosong atau sangat sedikit penduduknya karena mungkin berada di Balandias utama. Jadi mereka bisa mengamuk semaunya. Oturu juga sudah melapisi dunia itu menggunakan cahaya laut perak yang sangat kuat. Dan Oturu mensummon beberapa paus Gigilia yang sangat besar ke dunia itu. Paus Gigilia adalah binatang suci yang bisa hidup di laut perak dan mereka sangat suka memakan embun api atau kekuatan sihir lainnya. Jadi paus itu nantinya yang akan memakan sihir-sihir mereka yang nyasar agar tidak menimbulkan kerusakan dunia. Keren juga nih Dewa Oturu. Anos sudah siap menggunakan kereta Raja Iblis yang sudah dilapisi dengan barir Degrias. Di sisi lain, Kartinas menggunakan 25 kastil terbang andalan Balandias dan Zerit Venus sebagai pusatnya. Tentunya dia sangat sombong karena membawa pasukan sebanyak itu hanya untuk melawan satu kereta Raja Iblis yang mungkin hanya berjumlah 10 gerbong. Lalu Kartinas menyuruh satu kastilnya untuk menyerang kereta Anos. Di saat itu, Ray terbang untuk menebas serangan itu. Tapi tebasan Ray malah bablas sampai membelah 2 kastil Balandias.
Terlihat Rey yang cukup kesusahan mengendalikan kekuatan Evans Mananya. Saat ini Evans Mana menjadi sangat kuat karena sebelumnya Balzir membuka segel dari kekuatan Evans Mana yang sebenarnya. Parah si Kanon, selama 2000 tahun lebih menggunakan Evans Mana tapi sama sekali tidak tahu kekuatan yang sebenarnya. Pedang itu sebenarnya sangat kuat guys. Gak heran makanya Anos bilang satu-satunya pedang yang tidak bisa ia gunakan. Tapi nggak tahu juga kalau Anos memakai kekuatan sejatinya atau cemplungin aja tuh pedang ke akar sejati Anos pasti hancur. Cardenas dan semua pasukan Balandias juga sangat terkejut kenapa pedang itu ada pada Rey. Karena mereka mengenal pedang Evans Mana sebagai salah satu lambang suci di dunia pedang suci Evolia. Dan kekuatannya cukup melegenda di kedalaman Laut Perak. Akar Rey sampai hancur satu demi satu karena mengendalikan kekuatannya. Anos juga terbang mendekati kastil Balandias dan menciptakan pusaran badai yang sangat kuat dan menjadikan tubuhnya sebagai pusat badai sampai menarik 12 kastil ke dalamnya. Sehingga kastil itu saling bertabrakan di tengah pusaran badai sampai membuatnya hancur satu demi satu. Dalam sekejap 14 kastil terbang milik Balandias sudah dihancurkan. Saat itu sempat terjadi kegaduhan di kapal Zerita Venus karena menurut Zimon dan semua ketua, Cardenas tidak becus mengendalikan semua kastil yang berpusat pada Zerita Venus. Menurut mereka, jika Varys Noir yang memegang kendali, maka semua kastil akan jauh lebih kuat. Ceritanya mereka sedang memberontak pada Raja Cardenas guys, agar Varys yang menjadi kepala dunia. Pemberontakan itu memang sudah direncanakan sejak lama dan mereka semua sudah lama mengeluh tentang sikap Cardenas yang terus mendatangkan masalah. Bahkan saat ini Balandias dikenal sebagai penindas dunia dangkal karena Cardenas hanya berani menantang dunia dangkal. Dan mereka sudah tidak berada di peringkat 6 besar, padahal kepala dunia sebelum Cardenas bisa membawa Balandias sampai ke peringkat 6 besar. Saat itu Zimon terus memprovokasi semua ketua agar Cardenas mengundurkan diri dan Varys menggantikannya. Seperti biasa, Cardenas mengancam mereka semua dan akan mengasingkan klan sekaligus kampung halaman mereka. Tapi mereka sudah muak dengan ancaman Cardenas hingga akhirnya semua ketua menggunakan kekuatannya untuk menyegel Cardenas dan meminta Varys untuk menjadi kepala dunia. Walaupun Varys tidak tahu dengan rencana pemberontakan itu, tapi akhirnya dia mau menjadi kepala dunia. Karena Varys sangat baik dan menyayangi rekan-rekannya. Atas persetujuan Maitilen juga tentunya guys. Tapi Anos sudah tahu Maitilen memiliki tujuan tersembunyi di balik itu semua. Setelah itu Varys Noir lah yang memegang kendali Zerita Venus. Tentu saja semua kastil akan jauh lebih kuat di bawah kendalinya. Varys bilang akan mempersembahkan seluruh kekuatan untuk melawan Anos sama, tapi entah itu bisa membuat Anos terpojok atau tidak. Tentu Varys sangat tahu seberapa kuatnya Anos, Sasa, dan Shin. Mendengar itu, Dewa Maitilen langsung keluar dari Zerita Venus dan langsung menghantam Anos hingga terlempar ke tanah. Di sisi lain, kereta Raja Iblis yang dikendari Eldemed dan semua murid di dalamnya terus melawan kastil-kastil yang lain. Shin juga terlihat sedang bertarung melawan Zimon. Mereka sama-sama pengguna pedang guys. Walaupun Shin mengakui kalau sebelumnya Zimon lebih kuat darinya, tapi Shin bilang akan menyesuaikan diri di dunia dalam dan akan melampaui Zimon. Setiap pedang yang Shin keluarkan selalu bisa dihancurkan oleh pedang Zimon, bahkan Altokolastanya. Tapi Shin nggak pernah kehabisan stok pedang guys, karena dirinya sendiri emang pedang. Sayangnya nggak bisa gunain dirinya sendiri dia. Shin juga terus terluka karena kecepatan Zimon yang bisa melebihi kecepatan Shin. Bahkan tubuh Zimon sampai terbelah menjadi 6 karena saking cepatnya. Dan 6-6-nya terus menyerang Shin. Semua orang sampai kagum dengan pertarungan mereka yang saking cepatnya. Lalu Shin mengeluarkan pedang dan menancapkannya pada tubuhnya sendiri. Dengan pedang itu, tubuh Shin akan terus beregenerasi atau disembuhkan. Menyembuhkan diri aja pakai pedang ya cuma Shin. Dengan itu, dia tidak perlu khawatir dengan lukanya dan bisa terus beradu pedang dengan Zimon. Sebenarnya banyak banget pedang-pedang yang dikeluarkan Shin guys, tapi gue nggak sebut satu-satu. Karena pedang itu terus dihancurkan oleh pedang Zimon. Hingga Shin mengeluarkan pedang berbentuk api bernama Goenken, agar pedangnya tidak berbenturan dengan pedang Zimon. Dengan pedang itu, Shin berhasil membakar tubuh Zimon, namun tetap tidak menimbulkan luka yang parah pada Zimon. Pokoknya Shin terus mengeluarkan pedang-pedangnya sambil menyesuaikan kekuatannya di dunia dalam. Lama-kelamaan Shin mulai mengimbangi kecepatan Zimon dan akhirnya dia berhasil memojokkan Zimon sampai menembas leher Zimon hingga putus. Dan Shin mengambil emblemnya. Agar jika nanti Zimon hidup kembali, dirinya sudah tidak boleh ikut bertarung. Sebenarnya pertarungan mereka cukup lama guys. Di sisi lain, Anos juga terus bertarung melawan Maitilen. Di sini Anos benar-benar tidak menggunakan sihir-sihir seperti Geogres, Avian Sigara, atau sihir-sihir Anos sebelumnya.
melainkan menggunakan sihir-sihir barunya atau milik dua raja, yaitu Dogba Azebara yang bisa mengeluarkan bintang biru yang sangat kuat untuk mengimbangi cakaran milik Mighty Land yang cukup merepotkan. Kecepatan Mighty Land juga nggak ada obat. Ya wajar lah, soalnya dia salah satu dewa utama di dunia dalam. Saat itu Mighty Land sedikit curiga dengan sihir Dogba Azebara, hingga dia meningkatkan kekuatannya lagi dan mensummon kastil yang menandakan semua tatanannya. Dinding dari kastil itu sampai melingkari dunia Balandias kedua seperti cincin. Kali ini Mighty Land bisa mengendalikan sebab dan akibat di dunia itu. Saat dirinya menyerang Anos dengan cakarnya, Anos akan tetap terluka walaupun Anos menghindarinya. Mirip seperti kekuatan Sabi dogmanya Graham guys. Cuma ini jangkauannya sampai ke seluruh dunia itu. Anos mendapat luka yang cukup banyak karena kekuatan itu. Hingga akhirnya Anos mengeluarkan pedang gandanya sekaligus menggunakan Niritsu Kagetsu untuk menjahit bayangan Mighty Land. Saat itulah Mighty Land sadar kalau sihir-sihir itu pernah ada di lautan pohon yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan baru-baru ini lautan pohon itu menghilang. Dia menanyakannya pada Anos, kenapa sihir-sihir itu bisa digunakan oleh Anos. Tanpa menjawabnya, Anos mengayunkan pedang gandanya hingga membuat kastil yang disummon Mighty Land semuanya runtuh, sekaligus leher Mighty Land juga putus. Sebab akibat tidak akan berlaku bagi pedang itu. Bahkan kekuatan dewa utama sekalipun. Lalu Anos meminta Archana untuk menjerat tubuh Mighty Land dengan kekuatan dewa Zenu Dunupnya. Dan Anos mengambil kepala Mighty Land. Di saat itu semua pasukan Balandia sudah putus asa karena melihat dewa utama mereka kalah hanya dengan satu tebasan. Namun Faris Noiri sudah tidak kaget dengan kekuatan Anos dan menyemangati rekan-rekannya. Lalu Anos menerobos masuk ke kapal Zerida Venus dan meminta Faris untuk menggunakan kuasnya lagi agar Zerida Venus mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Faris bilang sudah lama melipat kuasnya, tapi sebenarnya dia selalu membawanya karena itulah jiwa Faris. Setelah Faris menggunakan kuasnya, tiba-tiba Zerida Venus memunculkan sayap besarnya. Senjata sihir juga mulai terbentuk di Zerida Venus. Karena Faris memang menggambarnya. Sasa yang melihatnya dengan sangat bersemangat terbang ke atas dan memunculkan matahari kehancuran untuk menumbangkan Zerida Venus sekali lagi. Ditambah Misa Necron yang memunculkan bulan penciptaan, dunia itu langsung berubah menjadi malam. Zerida Venus juga terus bertempur melawan cahaya kehancuran Sasa sekaligus hujan salju milik Misa. Saat mereka sedang asik bertempur, tiba-tiba Mighty Land terbangun lagi dan segel Archana tidak mampu menahannya. Kali ini Mighty Land berniat menghancurkan dunia Balandias kedua dan semua isinya. Langit dipenuhi dengan lubang peluru perak yang tak terhitung banyaknya. Dan jika sampai dilepaskan, sudah pasti dunia itu akan hancur. Saat itu Sasa menggunakan sihir Ain Arnevera, yaitu memusatkan cahaya kehancurannya pada satu titik dan dipusatkan pada akar Mighty Land. Tapi sebelum serangan itu mengenai akar Mighty Land, Anos menangkapnya sekaligus menggunakan Rayon untuk melipat gandakan kekuatan serangan itu. Di waktu yang bersamaan Anos juga meraih kepala Mighty Land lalu menghantamkan serangan itu langsung ke akar Mighty Land hingga lenyap tak tersisa. Faris Noir dan semua pasukannya yang tersisa juga sudah menyerah. Setelah itu Oturu turun karena pertarungan sudah selesai dan dimenangkan oleh dunia Militia. Tapi tiba-tiba Cardenas bisa keluar dari segelnya dan langsung frustasi karena melihat situasinya. Dia malah semakin menggila hingga akhirnya semua ketua kastil dan Zimon menusuknya secara bersamaan dan mati. Setelah itu Oturu menyerahkan semua otoritas dunia Balandias pada Misa Necron. Karena sebelumnya kepala dunia sudah menandatangani kontrak perjanjian Pablo Hitara. Jadi sekarang terserah Anos akan diambil alih dunia itu atau hanya diambil embun apinya saja dan dipindahkan ke dunia Militia. Tapi jika hanya diambil embun apinya, dunia Balandias akan hancur karena sudah tidak memiliki dewa utama. Misa sempat menatap Anos dan mengedipkan matanya, lalu dirinya terbang dan perlahan menciptakan kastil yang tadi dimunculkan Mighty Land. Cuma ditambahin ada sayapnya sama Misa. Pokoknya bentuknya jadi indah guys, dan itu sangat besar. Karena Misa menggunakan otoritas yang sebelumnya dimiliki dewa utama Mighty Land. Dan dengan itu Balandias tidak akan hancur walaupun tidak lagi memiliki dewa utama. Begitu juga dengan dunia Balandias utama. Konsep yang digunakan Misa sama persis dengan mereinkarnasi dunianya. Mighty Land juga bisa hidup kembali, namun hanya sebagai macan kecil yang lucu dan tidak memiliki otoritas apapun. Oturu sangat terkejut dengan cara Misa mereinkarnasi dunia, sampai Oturu masuk ke dalam kastil yang tadi dibuat Misa, dan berkeliling di dalamnya untuk melihat struktur kedalamannya. Ternyata di dalam kastil ada banyak kenangan dari dunia Militia yang Misa lukis di dalamnya.
agar nantinya penduduk Balandias bisa mengenal seperti apa dunia Militia itu. Anos juga tidak akan mengambil alih dunia Balandias, terserah penduduk Balandias dan para dewanya akan menjadikan Balandias seperti apa. Tapi tentunya dunia itu akan menjadi lebih baik dengan tidak adanya Kartinas dan Mighty Land. Di sini Anos juga mengajak Varys untuk melihat dunia Militia lagi yang saat ini sudah sangat damai. Karena Anos belum menepati janjinya pada Varys, yaitu memberikan lukisan kedamaian. Di pertempuran itu juga tidak ada yang mati guys, karena Oturu memang mengawasinya dan menghidupkan kembali yang baru saja mati. Dengan itu dunia Balandias akan terus berhubungan baik dengan dunia Militia nantinya. Dan itulah akhir dari volume ini guys. Jadi di part berikutnya udah mulai memasuki volume 12-nya. Dan banyak dari kalian yang nanya sebenarnya di novel udah sampai volume berapa. Kalau LE-nya baru sampai volume 8, makanya ilustrasinya mentok di volume itu guys. Tapi kalau WE-nya udah sampai volume 13 dan keduanya masih lanjut. Oke, mungkin segitu dulu untuk rangkuman kali ini. Jika ada yang kurang pas atau masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru guys.